Tiba-tiba baru setengah perjalanan menuju pos 2, gue nemu duit bang di tengah jalan. Itu benar-benar posisinya gue bilang duit yang cukup banyak. Itu satu gepok seginilah. Ada 2 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan sama 20 ribuan. Mukanya rata, rambutnya panjang, bajunya putih. Hati-hati ya di jalan. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat Season 2. Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini. Malam Jumat, waktunya sama narasumber. Tapi sebelum gue lanjutin video kali ini, jangan lupa juga tonton video kita sebelumnya yang ini. Selamat malam Mas Faiz. Selamat malam Mas Fajar. Mengalami kejadian horor saat mendaki Gunung Lawu, apa yang lo rasakan saat itu? Yang gue rasain sih sebenarnya campur aduk mas. Yang jelas gue bersyukur bisa balik ke rumah lagi. Dan katanya pada saat itu bukan lo doang ya, tapi teman-teman lo juga ngalamin kejadian horor. Teman-teman gue mengalami kejadian horor juga sebenarnya. Teman-teman gue itu mengalaminya pas cerita di bawah pas gue turun. Pas apa yang gue rasain gue ceritain di bawah, dan kebetulan teman-teman gue merasakan apa yang seperti gue rasakan. Jadi intinya bukan lo doang lah ya. Bukan gue doang, betul. Sebelumnya apa lo pernah ngalamin kejadian horor lain saat mendaki di gunung? Sebelumnya pernah, cuman gue rasa nggak pernah sampai serem ini. Oke, ditahan dulu cerita lu mas. Sebelum gue lanjutkan video kali ini, jangan lupa dukung terus karya-karya RJ5 dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sekarang juga. So, gue rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya. Selamat malam teman-teman, nama gue Faiz. Gue ingin berbagi sedikit pengalaman cerita gue saat gue mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto pada tahun 2019 bersama 5 orang teman-teman gue. Itu cowok semua apa gimana temen lu? Untuk teman gue, kebetulan gue dari Jakarta 4 orang, ketemu sama teman gue, udah janjian dari Solo 1 orang bang, untuk melakukan pendakian Lawu via Candi Ceto. Jadi berenam tuh cowok semua? Berenam cowok semua. Namanya siapa aja boleh disebutin? Untuk yang dari teman gue ada yang namanya Ujang, Bayu, Danang, Lana, sama Mas Dias. Dan ke-6 termasuk gue. Awal mula pendakian, gue dari Jakarta sama teman-teman gue berempat. Ketemu sama satu orang teman gue di Solo. Kebetulan dia adalah tuan rumah yang mengundang gue untuk mengajak naik Gunung Lawu. Akhirnya dari Jakarta gue mutusin buat berangkat ke Solo. Ketika nyampe di Solo, gue ketemu sama teman gue. Kita lepas kangen segala macem. Kita langsung dibawa ke rumahnya. Singkat cerita, setelah gue ketemu sama teman gue, Mas Dias yang dari Solo, keesokan harinya gue memulai pendakian gue. Start gue jam 10 pagi untuk pendakian. Itu kondisi lagi rame atau gimana? Kebetulan untuk kondisi kita lagi, gue bisa bilang itu nggak rame bang. Karena yang pertama di situ gue ngambil hari weekday, hari biasa. Yang kedua juga pada bulan-bulan itu cuaca menurut gue lagi kurang bersahabat. Jadi sedikit pendaki menurut gue. Gue sampai base camp Candi Ceto. Setelah itu gue ngurus surat izin masuk kawasan konservasi. Udah tuh gue mulai trekking jam 10 pagi dari base camp Candi Ceto. 15 menit jalan dari base camp, gue nemu bang, namanya itu Candi Ketek. Pas di Candi Ketek, gue ngerasain ada hal yang menurut gue yang tadi nggak gue rasain di bawah. Tiba-tiba itu tas gue
berat. Dalam artian berat tuh, gue packing, tapi ini nggak seberat packingan gue yang tadi. Itu bener-bener keringet gue tuh kayak mandi. Gue sampai dibilang sama teman gue, sama Bayu, temen lu mandi ya? Gue bilang, ya emang gue kayak gini kalau lagi nge-track. Cuman gue rasa tas gue sampai nggak seberat ini. Cuman Mas Dias tiba-tiba natap gue, dia senyum, udah yuk kita jalan lagi. Alhamdulillahnya kita sampai pos 1. Di pos 1, Mas Dias bilang, tas lu berat tadi ya? Gitu. Iya mas, tasnya berat gitu kan. Oh, tadi ada yang duduk tuh katanya di atas tas lu, ngadep ke belakang. Jadi berbanding terbalik bang. Jadi gue pakai tas gunung, dia tuh duduk di atas keril gue dan belakangin gue. Gue bilang, "Mang, orangnya kayak gimana mas?" Gue bilang. Kata dia, "Itu bukan orang." Terus apa? Gue gituin kan, hewan. Gue nggak merasa ada hewan di situ. Pas gue bilang, "Udah pokoknya orangnya setinggi dengkul kaki lu." Oh ya udahlah, gue juga di situ udah nggak mau tahu kan, karena emang gue harus buang pikiran jauh-jauh yang seperti itu. Mas Dias itu emang bisa ngelihat atau gimana? Kalau Mas Dias itu jadi dia tuh salah satu teman gue bang, yang tinggal di daerah kaki Gunung Lawu bang. Jadi tuh dari rumahnya ke base camp Candi Cito cuman sekitar setengah jam. Kebetulan dialah porter, selama pendakian dia porter gue di Gunung Lawu tuh dia. Terus kisar jam setengah 12 gue memulai pendakian gue lagi dari pos 1 menuju pos 2. Tiba-tiba baru setengah perjalanan menuju pos 2 gue nemu duit bang di tengah jalan. Itu benar-benar posisinya gue bilang duit yang cukup banyak. Itu satu gepok seginilah. Ada 2 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan sama 20 ribuan. Itu benar-benar terbundel rapih dan berada di tengah jalan. Mau diambil sama teman gue namanya Lana. Set udah dipegang sama dia duitnya. Set Mas Dias bilang, "Udah nak, balikin lagi duitnya ke posisi semula. Kita nggak boleh ngambil yang bukan hak kita." Oke. Itu duitnya masih bersih gitu kayak baru? Bener-bener baru mas, karena duitnya masih terbundel rapih. Bener-bener kayak uang kayak kita keluar dari bank gitu, berjajar rapih kayak gitu. Ada 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Ya? Banyak. Itu berada di tengah-tengah di tengah-tengah jalur pendakian. Dan di hari itu gue cuman ketemu satu kelompok pas nge-trek. Setelah duitnya udah dibalikin sama si Lana, akhirnya gue memutuskan untuk jalan lagi menuju pos 2. Dan gue sampai tuh di pos 2 sekitar jam setengah 2. Karena emang gue gak ngejar waktu, gue memutuskan untuk leha-leha, untuk ngerokok, nyemil, untuk ngopi sebentar di situ. Tiba-tiba, gue baru kopi gue udah jadi, tiba-tiba tuh hujan tiba-tiba datang gitu aja. Karena dari awal pendakian, gue dari base camp sampai menuju pos 2, gue pikir hari ini tuh nggak menandakan kalau akan kedatangan hujan. Tiba-tiba pas kopi udah selesai, tiba-tiba itu langsung hujan. Setelah itu, pas gue menentukan hujan, gue berunding di situ sama teman-teman gue. Karena di situ gue target gue ngecamp di pos 5 di Bulak Peperangan. Yaudah, sekitar jam setengah 3 penuh dengan perdebatan, akhirnya gue mutusin untuk pakai jas hujan menuju ke pos 3. Pas gue pengen dari pos 2 ke pos 3 jalan lagi, tiba-tiba hujan reda. Dan gue mutusin sebagian teman-teman gue untuk ngelepas jas hujannya. Ada beberapa yang masih make. Tiba-tiba dari pos 2 ke pos 3 hujan datang gitu lagi aja. Nggak ada tanda-tanda gerimis atau tiba-tiba tuh hujan yang gede aja mas. Tiba-tiba hujan gede dan gue mutusin di situ untuk kita bikin bivak sementara atau plesitan. Setelah gue mutusin buat bikin bivak sementara, tiba-tiba tali rapia kelompok pendaki gue nggak ada bang. Dan gue mutusin, karena emang kita mau flesitan, gue cari apapun di alam yang bisa diikat. Gue mutusin sama teman gue, sama Ujang berdua, gue bilang yaudah Jang, kita cari akar-akaran, gue bilang yang bisa diikat, asal flashit kita kebangun dan teman-teman kita nggak kehujanan. Akhirnya gue bentangin flashit gue, teman-teman gue di bawah flashit, gue sama Ujang keluarin pisau, gue potong akar yang tipis yang
bisa diikat dari flysheet ke pohon, udah ngikat semua. Pas giliran gue pengen ikat ini akar terakhir, jadi gue bikin flysheet itu di belakang gue ada satu pohon gede. Gak tahu kenapa emang dari awal gue udah ngerasain aura yang gak enak di situ bang. Dari situ ini tinggal akar terakhir yang gue pengen ikat. Ketika gue pengen ikat di bawah, gue udah jongkok, gue kayak gini bang. Karena otomatis gue ngeliat ke pohon tunggalnya. Tiba-tiba ada yang ngelongok. Mukanya rata, rambutnya panjang, bajunya putih. Gue takut. Cuman gimana caranya? Gue nguatin diri gue. Gue kayak nggak kelihatan ada apa-apa di depan teman-teman gue. Gue balik ke flysheet, tiba-tiba badan gue menggigil. Yang benar-benar luar biasa gue menggigil. Dari gue berenam teman-teman gue tuh menggigil yang benar-benar nggak bisa ditahan. Gue bilang sama teman-teman gue, kita nggak bisa kayak gini terus. Gue bilang, kenapa? Gue bilang, kita nggak bisa kayak gini terus. Kata teman gue, yaudah lu terus maunya gimana? Gue bilang, gue mau kita rame-rame ke pos 3 kita jalan lagi. Ini hujan deras banget. Ini benar-benar hujan yang deras banget bang. Saking derasnya itu hujan, gue nge-track pun air hujan tuh nabrak dada gue bang. Itu yang minta buat nerusin perjalanan siapa? Gue sendiri, gue pribadi. Karena gue mikirnya kita di situ bikin bivak sementara udah nggak diterima. Entah gue nggak permisi ataupun emang dia nggak bisa nerima sosok kedatangan tamu. Yang gue rasain sih, yang menurut gue sih kayak gitu bang. Itu mukanya bener-bener rata. Yang gue lihat, aduh, sepenglihatan gue mukanya rata bang. Karena jarak gue dengan sosok itu nggak sampai 3 meter. Karena kan otomatis kalau gue mau ngiket tali atau akar ke pohon, ngiket ke akarnya kan otomatis dari pohon tunggal ke akar tuh nggak jauh. Jadi bener-bener nggak ada matanya, hidungnya, mulutnya. Nggak ada, bener-bener rata. Dan dia juga posisinya tuh ngeliatin gue. Ini satu pohon gitu, dia ngeliatin kayak gini. Jadi cuman segini doang. Nggak ada ininya. Nggak ada, ya? Bener-bener emang rata kan. Gue bilang, udahlah, gue udah bener-bener menggila yang luar biasa. Teman-teman gue di situ tetap kekeh, kelompok gue kita flysheetan dulu. Akhirnya gue nengok ke Ujang karena menurut gue Ujang salah satu rekan pendaki gue yang udah sering tahu fisik, tahu gue gimana. Gue bilang sama Ujang, kita nggak bisa gini terus, Jang. Gue bilang, gue mau jalan. Kok mau jalan? Gue bilang, gue mau jalan, Jang. Gue nggak mau tahu, pokoknya kita harus jalan. Kalau pakai secara logik bang, secara logika, gue baru bikin flysheet baru jadi bang, nggak ada 10 menit, gue minta hancurin buat jalan lagi, karena gue mikir kita udah nggak diterima di situ. Makanya jelas lah pada nolak lah ya. Udah gitu hujannya deras parah. Hujannya bener-bener deras. Akhirnya setelah dengan penuh perdebatan pertikaian, jalah, gue mutusin buat ngelipat flysheet gue lagi, kita pakai jas hujan lagi. Gue nerusin sampai ke pos 3 jalan. Itu benar-benar hujan-hujanan. Menurut gue, Candi Cetok dari pos 2 ke pos 3 tuh tingkat kemiringan nge-tracknya hampir 60-70 derajat. Ditambah hujan, ditambah licin, ditambah treknya yang terjal. Akhirnya gue sampai di pos 3 pas banget azan asar. Akhirnya pas sampai pos 3 itu ada shelter. Shelter tuh kayak semacam bilik atau gubuk kayak gitu. Gue masuk ke situ untuk neduh. Ini kita gimana? Gue bilang, kita mau nge-camp di pos 3 atau kita lanjut ke pos 5. Sedangkan kalau kita lanjut ke pos 5, posisi udah jam 3:30. Sedangkan tadi lu orang semua dengar kalau kita tidak dianjurkan lewat pos 4 dalam keadaan gelap. Siapa yang nganjurin? Kebetulan pas gue ngurus surat simaksi, gue briefing sama orang situ. Orang basecampnya. Orang basecampnya tidak menganjurkan lewat pos 4 pada malam hari. Ataupun menjelang malam. Pokoknya dia tidak dianjurkan kalau udah gelap itu udah nggak boleh, tidak dianjurkan lewat situ. Gue sepakat sama kelompok pendaki gue, sama teman-teman gue berenam untuk bangun tenda di pos 3. Setelah gue bangun tenda, gue makan segala macem, gue isi perut, hujan berhenti. Akhirnya malam hari gue mutusin buat keluar tenda untuk ngopi-ngopi sejenak sebelum gue tidur. Keesokan harinya, gue bangun jam 6.
Itu benar-benar cerah. Menandakan gue pikir Gunung Lawu tuh nggak akan hujan lagi. Wah, itu benar-benar cerah. Baju gue yang tadi basah buat dipakai nge-trek aja, gue jemur itu kering. Setelah udah kelar semua, kita makan, ya kita ngopi-ngopi nyantai lagi. Jam 9 kita mutusin buat menuju ke puncak Gunung Lawu. Alhamdulillah sampai pos 4 itu kisaran jam 11 sebelum zuhur. Akhirnya kita di pos 4 rada lama tuh karena teman gue ada yang buang hajat. Terus juga berhubung teman gue buang hajat, gue bilang ya udah kita sekalian sholat zuhur di sini aja di pos 4. Zuhur udah lewat, 12:30 gue mutusin dari pos 4 menuju ke pos 5. Pos 4 ke pos 5 itu jalannya udah enak, udah benar-benar datar, cuman ngelipir hutan kiri kanan. Udah keluar hutan, itu udah sampai di pos 5. Udah sampai di pos 5, gue memutuskan untuk masak makan siang. Akhirnya, jadi tuh semua makanan, kita makanan logistik yang cepat karena di situ gue mengejar ke puncak Gunung Lawu. Akhirnya, makanan udah jadi, nggak ada 5 menit makanan udah jadi, tiba-tiba hujan yang datang lagi aja gitu, nggak ada tanda-tanda datang lagi. Padahal tadi panas. Itu panas banget, itu cerah. Tadinya tuh yang kalau di pos 5 Gunung Lawu Via Candi Cito tuh benar-benar sabana kebuka luas, itu cerah banget. Tiba-tiba hujan datang nggak ada tanda-tanda, saking dia nggak ada tanda-tandanya, makanan gua yang gua pengen makan itu kehujanan. Akhirnya udah tuh, itu benar-benar hujan deras, hujan yang benar-benar deras. Akhirnya gua flashitan berdua di luar sama Ujang tuh. Gua bilang sama Ujang, Jang, gua bilang, kita nggak bisa gini terus. Gua bilang, yes, kita nggak bisa gini terus. Yaudah, kita mesti gimana nih? Yaudah, akhirnya di situ gue brief sama temen gue di situ memecah kelompok pendaki gue, Bang. Gue, Ujang sama Danang itu memutuskan untuk menuju pos 6 duluan karena gue mikirnya kalau cuaca kayak gini kita harus posisi nenda. Apalagi di situ pukul menunjukkan udah hampir sore lah. Karena di situ gue mikir kalau emang gue terusin gue lewat pos 6, gue ngeri ketemu di Pasar Dieng atau Pasar Setan itu gelap. Udah tuh, kita cepet, Bang, karena gue dari pos 5 ke pos 6 gak pakai istirahat sama sekali. 45 menit gue setelah berjalan dari pos 5 ke pos 6, sampailah di pos 6. Posisi pos 6 itu sepi, gak ada tenda, gak ada tanda-tanda kalau pendaki ada yang naik ataupun turun. Gue bangun tenda aja, Bang. Gue lagi pas bangun tenda, itu tenda gue tuh berkibar kayak bendera. Saking anginnya benar-benar kenceng. Temen lu yang lainnya? Yang lainnya menyusul, Bang. Seketika gue bangun satu tenda udah jadi. Nah, teman-teman gue yang rombongan bertiga lagi, kan gue pecah 3-3 tuh. Rombongan gue bertiga, dia sampai akhirnya. Pas tenda satu udah jadi, di situ fisik gue udah gak kuat, Bang. Gue pribadi, gue benar-benar emang yang udah merasakan dingin yang luar biasa. Gue udah gak bisa maksain di situ, gue masuk tenda. Akhirnya tenda satu udah jadi, kita masuk tenda. Alhamdulillah tuh angin lama-lama rada pelan, tapi posisi masih hujan deras di situ. Tiba-tiba ada 2 rombongan, ada satu rombongan 2 orang nyamperin ke tenda gue dengan muka yang letih, dengan muka yang lesu. Gue sempet ketemu sama pendaki ini di pos 3, cuman kita nggak banyak ngobrol. Pas dia sampai Gepak Manjangan, dia bilang, "Bang, ngecamp di sini aja," kata dia. "Lu ngecamp di sini?" "Ya, gue ngecamp di sini." "Oh ya udah, Bang, gue bareng." Gue bilang kan, "Gue usah buka tenda, Bang. Gue ada 2 tenda. Tenda gue juga gede. Udah lu tidur tenda gue." "Oh ya udah, Bang." Kebetulan satu temen gue fisiknya udah enggak, soalnya di posisinya badannya agak gemuk. Habis kayak gitu, udah kita masak segala macem, kita makan. Pas tuh maghrib selesai, angin makin jadi ternyata. Itu bener-bener hujan sama angin. Wah, itu parah. Tenda tuh rasanya kayak digoyang-goyang sama orang dari luar. Bener-bener kita nggak bisa tidur nyenyak, kita nggak bisa istirahat bener-bener nyenyak di tenda itu. Kita mutusin buat udahlah, biar cepet pagi kita tidur. Jam 8 tiba-tiba ada yang tenda gua tuh plek. Wah, apaan tuh? Tiba-tiba
Gue bangun dong karena gue orangnya termasuk sensitifan apa-apa dengan benda gerak. Gue bangun, gue gerakan set. Pas gue bangun buka sleeping bag gue, Mas Dias sudah teman gue si Mas Dias ini udah nggak tiduran tapi udah duduk pakai sleeping bag. Onopo Mas, gue gituin kan. Onopo, oh nggak apa-apa is aman, gue bilang. Tapi tenda tuh kalau ketindihan batu tuh kan bakalan kelihatan banget bang. Akhirnya itu apaan ya, gue bilang. Terus gue bilang, tadi gue ketimpa batu is, kata Mas Dias. Oh lu ketimpa batu Mas, itu ya batunya, gue bilang kan. Terus dari tenda gue akalin, batunya tuh gue gitu-gituin bang. Cuman karena saking gedenya tuh batu, jadi batunya nggak bisa pindah, harus dipindahin pakai tangan kayak gitu. Akhirnya Segede apa batunya? itu batu sebenarnya buat ngiket. Jadi tali flashlight gue ikat ke batu itu, dan tiba-tiba gue semua posisi tidur, tiba-tiba batu itu terbang ke tenda gue sendiri. Segede apa? Segede pala manusia. Segitu batunya. Udah kayak gitu. Apa karena angin? Bukan. Nah, kalau gue pikir angin, nggak mungkin dong bang. Dia Segede pala manusia. yang satu segede pala, yang dua dia ngelontar ke atas. Kalau paling angin paling cuman Jadi Mas lu ditimpuk gitu? kayak ditimpuk. Udah kayak gitu, gue bangunin semuanya, bangun. Udah bangun, flashlight bocor nih, gue bilang. Flashlight karena emang posisi di situ hujan, flashlight gue ada satu tali yang putus tuh, batu itu kan buat inian flashlight gue. Dia udah putus, akhirnya gue di situ udah nggak berani keluar bang, karena gue pikir satu di Gupak Manjangan itu benar-benar yang posisi gelap, gue cuman ada 2 tenda, yang kedua angin gede banget, yang ketiga hujan. Akhirnya Ujang sama Danang ngeberaniin diri. Ya udah, flashlight gue yang benerin. Setelah flashlightnya bener lagi, Ujang sama Danang itu masuk ke dalam tenda. Pas udah masuk ke dalam tenda, ngobrol-ngobrol bentar, mutusin buat tidur lagi. Pas gue tidur, gue juga ngerasain kejadian yang janggal. Gue merem. Posisi gue merem nih bang. Kayak merem-merem ayam gimana sih? Gue merem. Tapi pas gue merem ini, bayangan gue tuh gue kayak CCTV berada di luar. Gue ngeliat tenda gue bang. Pas gue merem, gue ngeliat, gue kok udah di luar, gue bilang kan. Dalam hati gue kok udah di luar, gue bilang kan. Ada sesosok perempuan sama anak kecil lagi ngeliatin 2 tenda gue. Merinding. Saking apa ya, gue nggak percaya bang. Ini apaan sih, gue bilang kan. Namanya masih merem ayam, gue melek kan. Ya gue istighfar, gue baca-baca yang gue ada. Gue merem lagi, kayak gitu lagi. Pandangan gue merem, gue melek, gue merem, pandangan gue kayak gitu lagi. Tapi lu belum tidur kan? Itu masih merem ayam, kayak pengen penghantar tidur, antara pengen dari merem ke nyenyak. Gue rasa, aduh ini apa? Gue bilang ini apa? Akhirnya Sosok yang lu liat kayak gimana? jadi posisi 2 tenda gue kayak gini, ada perempuan sama anak kecil lagi ngeliatin tenda gue, dan posisinya tuh itu kayak gimana? sesosok perempuannya rambutnya panjang, gue nggak bisa ngeliat mukanya karena pandangan gue ngeliatnya dari atas. Dia lagi nenteng anak kecil, ngeliatin bener-bener lurus ke tenda gue. Gue bangunin tuh temen gue, woi, bilang bangun temenin gue bentar. Apa? Gue bilang, udah bangunin gue bilang. Gue ngobrol, gue ngerokok, ya gue di situ sambil istighfar. Gue kebetulan belum sholat isya, gue sholat isya sebentar di situ. Gue putusin buat tidur lagi, dan alhamdulillahnya gue tidur. Itu pada saat lo ngalamin kejadian ngelihat sosok wanita sama bocah itu, Iya. lu doang apa yang lain ada juga? Kebetulan pas gue cerita apa yang gue alamin pada saat itu, pas gue turun di bawah ternyata yang merasakan kayak gitu bukan gue doang. Bayu yang satu tenda sama gue merasakan seperti kayak gitu juga bang. Ngalamin kayak yang lu alami? Ngalamin juga, gue bilang kan sama Bayu, emang lu ngalaminnya kayak gimana? Gue bilang, cewek, iya kata dia, anak kecil, iya gue bilang. Terus lurus dari tenda kita, iya, percis sudah sama kayak gue. Itu dia ngomong sendiri, gue bilang ciri-cirinya apa yang gue alami, gue ceritain ke dia sama. Dan dia yang ngiyain. Pagi tiba, udah tuh di Gupak Manjangan, angin benar-benar masih kenceng sepanjang malam sampai pagi itu kenceng banget benar-benar angin. Sampai akhirnya gue mutusin buat bongkar tenda gue itu jam 7 pagi. Sarapan pun juga udah jadi, gue mutusin buat sarapan. Pas gue pengen jalan, ketemu sama 3 orang
lewat depan tenda gue. Dia mau bilang mau ke puncak Lawu. Oh ya udah, dia lewat. Setelah kita makan, packing kelar, gue jalan lagi tuh. Baru banget jalan keluar hutan, mau masuk ibaratnya, mau masuk ke sabana. Kalau ada yang pernah ke Candi Cito tuh, dari Gumpak Manjangan buat keluar dari area Camp Brono itu benar-benar sabana yang luas. Baru juga keluar, kabut hilang, angin hilang. Kabut hilang, angin hilang. Gue benar-benar ngeliat. Ini lagi, savana yang benar-benar, wah ini keren banget. Ini keren banget. Ini benar-benar. Kok tadi kita tidur, gue bertanya-tanya dalam diri gue. Baru banget jalan 5 meter, angin hilang, hujan reda. Ah ya udahlah, gue stay positif lagi. Gue lanjut jalan lagi. Kebetulan dari pos 6 menuju puncak Gunung Lawu ini, yang 2 orang ini, yang tadi satu kelompok 2 orang ini, jadi ngikut rombongan gue. Jadi bareng-bareng ya. Jadi gue berlapan. Gue menuju Pasar Dieng atau Pasar Setan. Udah tuh pas menuju Pasar Setan gue kepecah lagi tuh rombongan gue. Gue bertiga, gue Danang sama Ujang, sama berlima. Karena yang satu ada Hap-Hap. Yang menurut gue yang tadi badannya yang gede itu namanya kan Hap-Hap. Dia badannya gede. Karena bukannya gue gak mau ngikutin dia, toh gue juga akan nungguin dia. Ini cuman kayak gue cuman ngecek jalur. Nanti jalur pendakian kayak gimana. Pas gue sampai di Pasar Dieng itu kisaran jam 9. Jam 9 sampai Pasar Dieng. Gue gak mau masuk Pasar Dieng dulu. Gue bertiga sama Ujang sama Danang nungguin rombongan yang berlima sampai. Akhirnya sampai, sebelum masuk Pasar Dieng kita ya sebabut lagi, hahi lagi, have fun lagi. Udah tuh baru banget masuk, tiba-tiba kabut lagi. Jarak pandang bisa gue bilang cuman 2 meter. Bener-bener kabut yang bener-bener tebel. Akhirnya pas nyampe baru masuk Pasar Dieng, gue berunding sama bertujuh ini. Kita mesti gimana? Gue bilang. Ujang bilang, ya udah, lu paling depan, semuanya kita tentuin berurutan, terus kita nge-track pegangan tangan. Itu dibayangin aja bang, gue di posisi terakhir, di baris ke depan gue 2 orang aja, gue cuma dengar suara, nggak tahu bentuknya kayak gimana, dia ngomong apa, karena benar-benar jarak pandang meminimalisir. Akhirnya kita pegangan tangan, alhamdulillah lewat Pasar Dieng, alhamdulillah tuh Pasar Dieng udah kelar, udah selesai, udah pengen sampai lewatin Pasar Dieng, itu Hargo Dalam udah kelihatan. Pas pengen, itu posisi masih Pasar Dieng ya, pas Pasar Dieng, di Pasar Dieng tiba-tiba Bayu nyeletuk. Kok gue lapar ya? Padahal kan etisnya, kalau secara logik pikiran, di Gumpak Manjangan kita makan, sarapan. Itu belum nemu siang, Bayu nyeletuk lapar. Gue semua ngerasakan lapar bang. Gue nggak tahu itu halu doang atau kayak gimana, tapi di situ bener-bener gue ngerasain. Pas Bayu bilang lapar, kok gue juga lapar ya? Jadi gitu semua bang, teman-teman. Semuanya tuh ya? Semua merasakan serentak lapar. Dari situ, udahlah gue bilang, tuh Boyem udah kelihatan. Gue bilang, tuh Hargo Dalam udah kelihatan. Udahlah kita di Boyem dulu, gue bilang kan. Kita menuju ke Boyem. Dah, sampai Boyem, kita makan bang, namanya sego pecel. Untuk di kalangan pendaki menurut gue, sego pecel ini udah terkenal lah. Udah, kita foto-foto, ngopi ngeteh di Boyem kan. Karena kita kebanyakan hahi sih menurut gue, kebanyakan nyantainya. Kita terbuai, tiba-tiba sore, jam asar 3:30. Banyak. Iya. Hai. Ngopi, kita bercengkrama satu sama lain, ketemu pendaki kan, karena dari Boyem itu persimpangan jalur, dari Cemoro Kandang ketemu, dari Cemoro Sewu ketemu. Kebetulan di situ banyak pendaki kan. Udah tuh jam 3:30 kita ngerundingin lagi. Biasanya kan kita ngejar sunset ya. Sunset, gue bilang, kita sunsetan nggak? Ah udahlah, besok aja pagi, kita semalam lagi di sini. Lu yakin? Gue bilang sama rombongan gue tuh, gue discuss lagi, lu yakin? Mau nambah 1 malam lagi, sedangkan di surat izin masuk konfirmasi kita cuma 3 hari 2 malam. Kalau kita semalam lagi, berarti kita 4 hari 3 malam. Gue bilang, udah nggak apa-apa, kata Mas Dias. Yang penting kita nggak kenapa-napa, kan yang penting kitanya dulu, bukan kita sampai bawah jam berapa. Kebetulan di situ juga udah pada down semua. Akhirnya gue mutusin buat tidur di Boyem. Setelah gue tidur di Boyem, pagi tiba. Sekitar jam 5:30, gue memutuskan untuk summit attack.
dari Boyem ke Summit Attack tuh ke puncak Gunung Lawu menurut gue sebentar, kisaran setengah jam, apalagi kita nggak bawa apa-apa, perut juga udah benar-benar sarapan udah keisi. Akhirnya alhamdulillah gue sampai puncak Lawu itu jam 6 lebih 15, setengah tujuan lah. Akhirnya kita foto-foto lagi, kita ngopi lagi, kita ngeteh lagi, kita nyemil lagi, kita hahahi lagi. Akhirnya jam 8 gue memutuskan untuk turun dari puncak ke Boyem. Akhirnya sampai Boyem, gue pamit akhirnya sama Boyem karena keril gue kan udah terjejer rapih di dalam Boyem. Gue keluarin, gue pamit sama Boyem. Dah kita pamit, bawa turun, kata Boyem, turun lewat mana, via mana, Cemoro Sewu. Tadi naik dari mana? Candi Ceto. Oh lintas, ya karena gue lintas bang. Terus gue turun Cemoro Sewu. Di situ persediaan air gue udah menipis. Terus ada Boyem ngasih tahu di bawah ada sendang derajat, ada pos mata air. Sebelum turun, kata Boyem baiknya buat minum isi dulu di sendang derajat. Bilang oh yaudah. Cuman bilang Boyem hati-hati. Oh yaudah. 15 menit turun lewat Cemoro Sewu ketemu tuh dari Boyem. Ketemu namanya sendang derajat. Itu pos mata air. Akhirnya gue ngeluarin botol-botol kosong pendakian gue buat gue penuhin lagi dong. Udah dapat semua, kita masukin ke tas, kita jalan. Dari sendang derajat aman tuh. Set pas 15 menit tiba-tiba gue lagi jalan. Gue paling belakang, 7 orang temen gue di depan gue. Tiba-tiba tuh semua nengok ke belakang bang, gue lagi nge-record. Karena ada bisikan. Bukan bisikan, bisikan sih gue bilang. Bukan suara bisikan, ada yang bilang hati-hati di jalan. Tapi suara anak kecil. Gimana yang lo denger? Pokoknya yang gue denger tuh cuman gini, pas gue lagi nge-record HP. Hati-hati ya di jalan, suara anak kecil. Dan semua dari rombongan pertama itu sepeda jauh. Sampai yang ke-6 itu nengok semua rata ke gue. Karena di situ hari terakhir dan gue pengen turun, menurut mental gue juga udah keasah dengan hal-hal seperti itu. Gue bilang udah cuek, kita turun sampai itu ada rekaman itu ada recordnya bang. Itu bukti recordnya gue masih ada. Nanti ditampilin ya. Boleh. Hati-hati ya di jalan. Gue jalan dari situ, gak lama 20 menit sampai di pos 5, Cemoro Sewu. Udah nemu warung, niatnya istirahat sebentar. Cuman karena ya gitu, hahaha lagi, rada lama sejam. Jadi kita turun lagi dari pos 5 menuju ke pos 4. Alhamdulillah dari pos 5 ke pos 4 gue gak ngalami kendala apa-apa. Sampai pos 4 itu gue kisaran jam 12:30. Di pos 4 gue juga ngeres buat sholat zuhur. Udah tuh jalan lagi rame-rame. Tiba-tiba ini gue nemu kejadian lagi bang. Tiba-tiba di tengah jalan gue nemu rokok sama korek hijau di tengah jalan. Padahal pas hari itu yang turun baru rombongan gue doang. Karena dari Boyem kan kalau mau turun Cemoro Sewu juga pasti banyak dong yang mau turun, dan di situ gue doang yang turun. Rokoknya itu masih kebungkus rapi atau udah Itu kebuka? masih kebungkus rapi di tengah jalur pendakian, sebelahnya tuh korek warna hijau. Jadi belum dibuka sama sekali? Belum dibuka sama sekali. Tadinya tuh rokok mau disep sama hap-hap. Mas saya isep ya, jangan dibalikin. Mau disep sama hap-hap. Oh ini juga kita, kebetulan pas turun gue juga udah kekurangan rokok kan, udah habis rokok. Mau disep sama hap-hap. Mas Dias ngomel, balikin kata Mas Dias. Udah dibalikin. Tiba-tiba dari pos 4 ke pos 3 yang habis nemu rokok itu, hap-hap gak ada 10 menit mau ngisep rokok, kakinya tergelincir. Gak bisa jalan, itu kakinya tuh bengkak. Akhirnya di situ gue juga pusing, gimana? Gue juga mental udah semua capek. Ya udahlah, kita pecah rombongan lagi aja. Gue bertiga, gue Ujang Danang, gue bilang lu di belakang. Tiba-tiba Bayu bilang, udah gue mau ikut rombongan lu dah. Akhirnya kita berempat di depan. Itu si Hap-Hap pendaki yang baru ketemu sama lu kan? Iya betul, si Hap-Hap yang ketemu. Jadi ikut sampai pulang ya? Iya betul bang, karena niatnya si Hap-Hap tuh dia naik Ceto, turun juga Ceto. Cuman
karena udah ada teror kejadian satu malam di Gupak Manjangan, mungkin dia mikir lagi buat turun via Ceto. Dan juga pada malam itu 3 hari berturut-turut tuh kayak ada tradisi dari suatu desa itu. Tradisi apa kalau boleh tahu? Ya kalau gue bisa bilang sih, karena gue juga nggak tahu ya, gue cuma bisa ngeliat, maksudnya penglihatan gue itu sedikit kayak upacara-upacara keagamaan. Oke, upacara ritual lah ya. Iya betul. Dan lu lihat juga tuh? Gue lihat juga. Terus udah sampai hap-hap kakinya terkilir ini, gue sampai di pos 3. Gue mutusin buat turun lagi berempat ngebut sampai pos 2. Di pos 2 kita masak segala macem. Logistik yang ada, semua logistik gue habisin tuh di situ, karena logistik gue masih ada kan. Pas makanan jadi, semua makanan udah jadi, nih Hap datang sama rombongan yang terakhir sama teman-teman gue. Datang, tanya, "Hap, aman gak?" kata dia. "Aman Is," katanya. "Serius, kuat gak?" "Kuat." Nah, pas gue lagi makan, tiba-tiba ada seorang ranger. Ranger tuh dia ibaratnya udah bolak-balik turun Gunung Lau, udah sering kayak gitu kan. Ditanya sama rangernya, "Kakinya kenapa?" "Terkilir." "Iya Wok." Lihat, wah bengkak, kakinya gede kan. Terus katanya, "Oh yaudah, kalau kakinya terkilir, yang penting sampai pos 1 dulu. Nanti kalau dia udah di pos 1, bisa dijemput pakai motor sama tim SAR-nya, sama orang rescue-nya." "Oh yaudah, tuh kan kita udah nemu titik terang nih," gue bilang sama kelompok gue, sama rombongan gue. Gue mutusin buat turun. Gue pecah lagi. Gue Ujang sama Bayu akhirnya bertiga buat turun ke pos 1 duluan. Akhirnya dari pos 2 gue menuju ke pos 1. Gue dengan ngebut segala macem sampai pos 1 itu jam 4. Udah tuh gue istirahat sebentar kan sama Ujang sama Bayu. Gue lagi istirahat, tiba-tiba tuh ada yang kayak gini, "Bang, Q. Sedangkan Q tuh kode pendaki gue, ngodein kalau emang wah nih orang udah deket gitu kan. Tiba-tiba ada yang Q. Gue bilang sama Ujang, "Jang, cepet juga dia ya," gue bilang sama Ujang. "Udah yuk jemput," kata dia. Udah tuh gue jemput, gue jalan kisaran 50 meter, 100 meter. Kok gak ada yang Q lagi, Jang? Gue bilang kan sama Ujang, "Gak ada yang Q lagi, Jang." Gue bilang kan, "Udah kita duduk dulu, ngeres dulu di sini, kayaknya ada yang gak beres nih," gue bilang kan. Gue ngerokok lagi, nemu 2 orang tuh pendaki. "Bang," tanya, "tahu pendaki yang kakinya terkilir nggak? Yang 5 orang di belakang." "Oh ada Bang, di belakang masih jauh." "Lah serius Bang?" "Iya." Gue bilang dong ke Ujang, "Tadi siapa yang kiw-kiwin kita ya?" Gue bilang kan. Gue di situ sama Ujang langsung tatap-tatapan, langsung ketawa-ketawa aja. Udahlah kita turun. Tiba-tiba pas gue pengen turun ada suara peliwitan. Fit. Biasanya kan kalau gitu nandain buat SOS, tapi suaranya dari dalam hutan. Bukannya gue nggak mau tolongin sama Ujang, karena emang gue di situ juga udah ngalamin banyak kejadian yang kayak gitu. Gue pikir itu cuma halusinasi gue aja. Akhirnya gue turun menuju pos 1 lagi. Tapi nggak 3 kali kan periwitnya? Apaan? Periwitannya panjang Bang. Fit. Kayak bener kan? Enggak kayak gitu dong. Di pos 1 gue udah mau turun nih ke base camp, niatnya mau nyari, mau bilang ke tim rescue kalau temen gue cedera di atas. Terus tiba-tiba datang nih rombongan gue yang berlima. Udah datang, siap Hap cuman bilang, "Udahlah, gak usah manggil tim SAR, gue juga kuat kok sampai bawah. Lu yakin Hap?" Digituin kan sama teman-teman, sama ramai-ramai kelompok pendaki gue. "Udah yakin, yang penting pelan-pelan kita bareng-bareng." Oh ya udah. Akhirnya dari pos 1 itu kita menuju ke base camp 4:30. Akhirnya 4:30 gue mutusin buat turun sama 7 orang rekan-rekan gue. Dan Hap mintanya kita barengan semua. Yaudah tuh kita emang dari pos 1 ke base camp jalanannya udah nggak parah, karena emang udah bukan di hutan kan, udah bukan masuk kawasan hutan, kiri kanan udah enak lah. Tiba-tiba pas pertengahan menuju base camp, gue nemu orang. Itu kayaknya tim SAR tuh. Itu dia tim SAR. Tanya kan, "Mau kemana Mas?" Begituin kan. "Mau ke atas," karena bajunya oranye kan segala macam. "Mau kemana? Mau ke atas, mau ngapain?" "Cari pendaki yang 6 orang dari Jakarta," katanya. "Belum turun, kepala di Surat Cimaksi 3 hari 2 malam. Terus atas nama siapa?" "Ketua kelompok atas nama Faiz Atala." "Oh itu saya." "Saya kira hilang Mas," katanya. "Enggak, saya cuman fisik saya, rombongan saya ada yang sakit, saya nambah 1 malam di atas. Jadi ngindarin biar gak ada yang kenapa-napa." Akhirnya gue turun sama tuh tim SAR-nya.
Akhirnya kita sampai base camp. Ya udah kita bersih-bersih segala macam. Setelah bersih-bersih udah kita lanjutin lagi perjalanan menuju rumah Mas Dias. Dan sampai rumah Mas Dias itu kisaran jam 7 malam bisa. Oke, dan setelah itu udah ya, lu pulang lagi ke rumah masing-masing dengan selamat ya? Alhamdulillah seperti itu. Oke. Itu dia guys, sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali dari Faiz ya, dimana banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman Bro Faiz ini. Sebelum gue akhiri, ada beberapa pertanyaan nih yang pengen gue tanyain sama lu. Lu kan sama temen lu ngalamin beberapa kejadian horor ya? Iya betul. Itu lo ngerasa gak sih ada yang ngelakuin kesalahan yang seharusnya gak dilakuin saat pendakian itu? Yang gue pikir mungkin dari cara kita ngomong bang di gunung. Karena kadang kan kita sebagai manusia kan kalau bercanda suka kelewatan, suka hilaf. Kadang gue berpikir kadang tuh yang bikin kejadian seperti itu tuh kejadian-kejadian kecil kayak gitu bang. Kayak kita bercanda kelewatan, terus harus ada nggak harus ngeluarin kata-kata yang harus nggak dikeluarkan di gunung. Karena menurut gue kalau kita main ke gunung ya kita sama aja kayak tamu ke rumah orang. Jadi semua apapun etika itu harus dijaga. Paling itu aja ya, nggak ada yang lain ya. Dan tadi kan lu sempat bilang ada semacam ritual ya? Iya betul. Boleh lo jelasin dikit aja gak sih ritualnya itu kayak gimana? Jadi tuh sebenarnya jadi ada satu desa di kaki Gunung Lawu yang melakukan ritual tuh kayak seperti upacara keagamaan bang. Jadi tuh Itu lo lihat tuh proses ngeliat bang, kebetulan. ritual adat di sana lah ya? Iya betul. Karena ya di Indonesia culture banyak. Bukan gua nggak bisa menyalahkan kayak gitu. Yang harus gue lakuin adalah gua menghormati seperti itu. Itu aja sih bang. Oke, tapi dengan adanya kejadian ini, buat lo kapok naik gunung atau biasa aja? Kalau untuk kapok, kayaknya gua nggak akan kapok bang. Karena setiap gunung punya ciri khasnya masing-masing. Setiap pendakian punya ceritanya masing-masing. Jadi menurut gua nggak akan kapok. Karena menurut gua gunung adalah salah satu guru buat gua belajar hidup juga. Oke, intinya pengalaman horor bisa dialamin di mana aja ya? Betul. Di gunung doang ya? Betul. Dan kita pun setelah mengalami ya harus menjalani kehidupan seperti biasa lagi ya? Iyalah, betul. Oke, gue rasa cukup demikian video Mamat pada kali ini. Thank you nih Bro Faiz. Udah nyempetin waktu datang ke RJ5. Siap, sama-sama. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dengan adanya cerita-cerita seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gua Fajar Aditya, Bro Faiz, RJ5 undur diri. Ciao.